Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama sekali nikmat hidayah, nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga kita alhamdulillah masih dapat melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah Allah ini, yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita semakin kita menambah pengetahuan, wawasan dan juga ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ganjaran terbaik untuk segala langkah-langkah kita dalam menjalankan amal saleh. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tersurah atas uswah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan kalimatullah, memberikan irsyadat kepada umat, menunjukkan yang hak sebagai hak, yang batil sebagai yang batil. Maka mudah-mudahan kita semua dapat istiqomah menjalankan ajaran Rasulullah SAW ini dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini ya, terkait dengan semakin dekatnya bulan Ramadan, yang insya Allah tanggal 23 kita akan mulai siap. Maka ada baiknya bila pada malam hari ini kita mengkaji sesuatu yang terkait dengan Ramadan tersebut sebagai bekal, agar apa yang akan kita laksanakan kelak, amal ibadah kita sesuai dengan sunnah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan ganjaran sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sebagai pembuka saya tampilkan di sini beberapa iklan online. Ya. Ini kalau kita berkunjung ke minimarket itu sudah sebulan yang lalu itu muncul sambut bulan suci. Padahal masih Sya'ban, ya. Terus kemudian yang lain juga sama. Bahkan sudah ada yang siap untuk promo buka puasa, ya. Ada yang ayam goreng yang di restoran terkemuka ini juga ada. Artinya semua siap. Kalau bosan dengan yang itu, pizza pun ada. Gitu. Yang mau ngopi saat maghrib nanti buka puasa sudah mereka rancang. Ya, termasuk nanti kalau untuk bekal parcel dan sebagainya, bulan Sya'ban itu sudah dipromokan. Kemudian yang mau lebaran, ini puasa saja belum, tapi promonya sudah promo lebaran. Nah itu, pakaiannya diskon segala macam. Ya, kita lihat ini. Artinya apa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, perusahaan-perusahaan besar ini itu mereka sudah siap menyambut Ramadan, tapi untuk meraih dunia. Nah itu yang perlu kita ingat itu. Mereka sudah siap. Setahun sebelumnya itu sudah dirancang, nanti kapan, bagaimana, siapa yang jadi bintang iklannya, siap mereka. Logistiknya siap, semuanya siap. Untuk apa? Untuk cari, kalau zaman sekarang disebut cari cuan. Nah itu, cari keuntungan. Untuk meraih dunia. Jadi pertanyaannya sekarang, karena kita sudah di akhir bulan Sya'ban ini, siapkah kita ini menyambut Ramadan untuk meraih akhirat? Nah itu, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau mereka untuk dunia itu disiapkan sampai seperti itu, sedemikian rupa, bagaimana dengan kita ini? Apakah kita sudah menyiapkan jauh-jauh hari untuk menyambut Ramadan itu? Ya. Para ulama ada menyebutkan, biasanya seperti misalnya Ibnul Qayyim rahimahullah itu menyebutkan bahwa 3 bulan dari mulai Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan ini ibarat orang menanam.
Yang pertama ketika menanam bulan Rajab, Sya'ban itu ketika merawat dan menyirami, lalu bulan Ramadan itu panennya. Ada yang menyebutkan seperti itu. Ada pula yang kemudian menggambarkan bulan Ramadan ini seperti bulan-bulan seluruhnya, namun digambarkan seperti halnya anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12. Ya. Dari 12 anak itu, satu yang kemudian sangat disayang, yaitu Yusuf alaihissalam. Nah, bulan Ramadan ini ada ulama yang kemudian menggambarkan itu ibarat bulan idola, seperti bertemu dengan anak Nabi Yakub yang paling disayangi, yaitu Yusuf alaihissalam. Itu. Bagaimana cara menyambutnya? Luar biasa. Bersiap dengan baik. Sebab apa? Nabi Yusuf juga punya akhlak yang sangat baik, seperti juga Ramadan punya karomah, punya kedermawanan yang luar biasa untuk kaum muslimin. Sehingga sekali lagi, siapkah kita untuk menyambut Ramadan yang tujuannya untuk meraih akhirat, bukan dunia? Oleh karena itu, pada malam hari ini, insya Allah kita akan kaji bagaimana caranya kemudian kita menyiapkan diri, mumpung masih ada beberapa waktu, supaya kemudian kita betul-betul Ramadan itu full, memang untuk mengambil seluruh kesempatan, seluruh potensi yang ada dari bulan Ramadan, sehingga kita bisa maksimal di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, baik, kita kembali kepada inti dari syariat tentang siam Ramadan yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siam. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa. Yang intinya di sini pertama tentang keimanan, bahwa yang terpanggil dengan ayat ini hanyalah orang-orang yang beriman, yang ada keimanan di dalam hatinya, lalu kemudian terpanggil untuk menjalankan syariat Allah siam ini. Nah, kenapa kemudian siam itu penting? Karena salah satu dari rukun Islam. Sehingga siapapun yang kemudian merobohkan rukun Islam ini, maka bermasalah keislamannya. Lalu kemudian tujuannya, ini yang paling penting, agar kemudian meraih gelar yang disebut sebagai gelar bertakwa itu. Berkali-kali kita mendengar itu, ya, terutama ketika di bulan Ramadan. Karena itulah kemudian perlu kita kenali apa yang diperlukan. Ya. Yang pertama kali, sebelum masuk Ramadan, kita butuh ilmunya, ilmu tentang Ramadan. Kemudian sarananya, kemudian fisik kita sendiri, kemudian mental kita siap atau tidak masuk bulan Ramadan itu. Kemudian target yang harus dicanangkan saat masuk bulan Ramadan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, baik, kita mulai dengan yang pertama, yaitu kita mempersiapkan ilmu dulu. Ya. Nah, terkait tentang ilmu ini banyak. Ada ilmu terkait tentang fikih Ramadan, lalu kemudian fadail Ramadan, lalu kemudian apa saja yang merusak amal-amal Ramadan ini. Yang kesempatan kali ini saya akan ringkas saja. Insya Allah nanti akan sangat banyak kajian-kajian terkait tentang fikih Ramadan ini. Jadi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, yang pertama kali kita perlu kaji kembali, ya, barangkali lupa setelah 1 tahun berpisah dengan Ramadan, 11 bulan begitu ya. Yang pertama adalah fikih Ramadan. Ya. Kita pelajari kembali fikih siam. Apa syaratnya, apa rukunnya, apa yang membatalkan, kapan boleh tidak berpuasa, kapan kemudian bayar fidyah dan sebagainya. Ya. Kemudian fikih qiyam Ramadan. Bagaimana tata caranya, kaifiatnya, kapan pelaksanaannya, ya. Lalu kemudian fikih tadarus. Ya, tadarus ini tentu saja kembali kepada kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bulan Ramadan. Ya. Yang kemudian mengaji bersama Jibril alaihissalam 2 kali, 2 khatam, ya, setiap kali Ramadannya itu. Kemudian fikih tentang sholat sunnahnya, apapun yang bisa kita lakukan. Lalu fikih tentang infak dan sedekah, kapan menginfakkan dengan cara yang tepat, kapan yang kemudian ini malah mubazir misalnya. Nah, itu perlu juga ilmu. Ya. Kemudian fikih amal soleh selain itu, misal berkata yang baik, memberi nasihat, memberi salam kepada sesama. Ya. Lalu kemudian fikih tentang
Lailatul Qadar, agar kita tahu kapan kemudian kita berburu Lailatul Qadar itu dan di mana rahasianya. Ya. Kemudian fikih tentang zakatul fitr. Ya. Orang nyebut zakat fitrah. Ya. Meskipun yang paling tepat sebenarnya zakatul fitr. Yang kemudian kita perlu tahu berapa takarannya. Apakah orang yang tidak punya itu tetap berkewajiban untuk melakukan zakat fitr? Apakah kemudian dibagi kepada keluarga yang membutuhkan itu jauh lebih baik daripada kepada orang lain? Dan banyak lagi. Ya. Kemudian fikih tentang Syawal. Bagaimana pelaksanaan sholat idnya, kaifiyahnya. Ya. Lalu kemudian yang sebagai penutup fikih siyam sitin min Syawal, yaitu fikih tentang puasa 6 hari di bulan Syawal itu, karena itu melengkapi seluruh rangkaian Ramadan. Dan setelah itu dikuasai semua, artinya ilmu-ilmu terkait tentang Ramadan dan Syawal itu sudah dikuasai, baru kita belajar tentang fikih niat. Bagaimana cara meluruskan niat itu dengan baik. Sebab apa? Ilmu luar biasa, tapi kalau niatnya buruk, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting. Akhirnya kemudian niat ini menjadi kuncinya. Ilmu itu kendaraannya, tapi ini kuncinya supaya kemudian bisa berkendara dengan baik. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sebagai rujukan paling mudah kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya kitab Fiqh Sunnah, nah itu cukup. Ya. Tapi bisa jadi kemudian ada barangkali mungkin ada kitab-kitab yang lain, kitab-kitab fikih terkait tentang Ramadan, atau barangkali mungkin dari himpunan putusan tarjih ada kaitan dengan kaifiyah Ramadan bagaimana. Nah itu kita pelajari kembali. Ya. Kalaupun kemudian tidak punya apa-apa, ya alhamdulillah kita punya smartphone. Di googling saja cara puasa yang baik bagaimana menurut sunnah, menurut putusan tarjih. Nah ini membantu kita. Ya. Jadi sebelum masuk Ramadan, siapkan dulu ilmu. Yang lupa-lupa dipelajari dulu. Sehingga kemudian nanti tidak salah saat melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian kita kenali fadail atau keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Ya. Perlu kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini bulan dilipat gandakannya pahala. Ya. Berapapun kecilnya yang kita laksanakan, maka dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian penuh dengan keberkahan. Rasulullah SAW menyebutkan, atakum syahru barakah atau syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan yang diberkahi, yang di situ diturunkan Al-Quran, yang kalian diwajibkan untuk puasa, dan seterusnya. Artinya penuh dengan keberkahan. Maka jangan dikotori dengan sesuatu yang kemudian merusak Ramadan itu sendiri. Lalu bulan penuh ampunan. Ya. Berikutnya, bulan dikabulkannya doa. Bulan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan. Ya, hadis ini masyhur, terkenal. Yang kemudian sering ditanya, ini kok masih ada orang maksiat Ustaz? Kok masih ada orang yang tidak puasa Ustaz? Itu katanya setannya sudah dibelenggu dalam hadis itu. Tapi ini kok masih ada begitu? Nah ini setan itu kan ada dua macam. Ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Yang jin ini yang dibelenggu. Yang manusia, nah itu yang berkeluyuran lalu kemudian merusak kesucian bulan Ramadan itu. Ya. Baik, kemudian bulan nuzulul Quran. Ya. Yang di situ kemudian kita bisa merenungi kenapa kemudian Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, karena tingkat kesuciannya tadi. Kemudian bulan yang menyimpan Lailatul Qadar, yang kualitasnya sama dengan 1000 bulan. Ya. Lalu kemudian yang terakhir bulan rukun Islam. Kenapa? Sebab hanya disinilah kemudian diwajibkan puasa penuh 1 bulan Ramadan itu sebagai salah satu rukunnya. Bunyal Islamu ala khamsin. Dibangunlah Islam itu berdasarkan 5 perkara. Salah satunya siyamu Ramadan. Bulan Ramadan itu puasai. Baik, jadi ini setelah kita tahu fadilah, oh ini berarti keutamaannya luar biasa. Kita menyadarkan diri lagi, kita berburu keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan tadi. Saya lanjutkan. Kemudian kenali apa-apa yang merusak amal bulan Ramadan itu. Ya, tentu saja yang pertama kali yaitu beramal tanpa ilmu. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah itu menyebutkan, orang beramal tanpa ilmu meskipun benar, meskipun tepat, tetap tidak tepat, tetap salah. Sebab apa? Dia awalnya
melakukan puasa itu hanya ikut-ikutan, meskipun sesuai dengan sunnah, tapi tidak tahu ilmunya, maka ini salah. Nah, itu. Karena itu ilmu itu qablal amal. Makanya kemudian kita bisa melihat Rasulullah SAW berdoa itu begini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ilmu dulu. Nah itu. Bukan amal dulu, ilman nafi'ah, baru rizqan thayyiba, yang terakhir wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Jadi begitu, ilmu dulu. Ilmu sebelum amal. Kemudian yang kedua, sholat terburu-buru atau ngebut. Baik, ini kita jumpai banyak kejadiannya ketika di bulan Ramadan itu. Taraweh ngebut. Nah itu. Nah ini bagaimana? Ya. Padahal Rasulullah SAW berkali-kali itu menyampaikan ada sahabat yang sholat cepat disuruh ulang karena tumak ninahnya tidak tepat dan seterusnya. Ya. Kemudian apalagi meninggalkan sholat. Ya. Ini merusak amal bulan Ramadan itu. Sebab bagaimana orang puasa tetapi tidak sholat. Kemudian terlalu asyik dengan dunia. Puasa tetapi fokusnya di bisnisnya, fokusnya di pekerjaannya. Nah ini berbahaya. Jadi bagaimana kemudian kita merubah, meskipun ini urusan dunia, tetapi yang kita pikirkan niatnya itu diniatkan untuk mencari kebaikan di akhirat kelak. Jadi dirubah. Ya. Kemudian berlebihan atau tabdir, ini sering. Ya. Ketika sudah mendekati maghrib, itu apa kalau di Jawa Barat disebut ngabuburit, gitu. Keliling sudah, nyari kolak, nyari es campur, nyari es oyen, semuanya dibeli. Begitu sudah di rumah, penuh kulkasnya, dimakan pun enggak. Nah, itu. Sebab apa? Begitu di masjid, ketemu air minum, diteguk sedikit, dapat kurma satu, tiba-tiba sudah kenyang, selesai nafsunya itu. Akhirnya yang tadi dibeli, tidak dikonsumsi. Nah ini mubadzir, sering terjadi. Ya. Sebab apa? Ya itulah, bahkan ada survei itu, dicek seberapa ekonomi satu negara muslim saat bulan Ramadan itu meningkat berkali-kali lipat. Gara-gara apa itu tadi? Semuanya belanja. Nah, itu. Baik, kemudian berdusta atau sumpah palsu. Nah, ini juga merusak amal bulan Ramadan. Nah, sebab apa? Allah Subhanahu wa taala sampaikan ia tidak membutuhkan puasa dari orang yang kemudian lisannya itu tidak bisa terjaga. Kemudian marah, mencaci, mencela, fitnah, adu domba, namimah, ya. Ini semua hal-hal yang kemudian merusak puasa kita. Itulah sebabnya kemudian nanti di akhir ada yang namanya zakatul fitr itu untuk menghapus hal-hal yang seperti itu. Tapi jangan disengaja. Kalau memang itu merusak, jangan kemudian dibiasakan. Nah, jadi dalam bulan Ramadan kita harus berubah betul. Pola bicara kita, pola kehidupan kita berubah. Ya. Begitu juga ghibah. Nah, ini paling sering ini. Ghibah ini sekarang tidak hanya langsung saja, bisa jadi dengan saat di media sosial itu ngomongin orang. Calon presiden ini begini. Nah, itu ghibah apa betul? Ghibah juga, sebab ghibah itu disebutkan Rasulullah, dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang ia tidak suka. Nah, itu. Baik di depannya ataupun di belakangnya. Nah, itu. Jadi ghibah itu lebih luas daripada sekedar rasan-rasan. Kalau rasan-rasan kan hanya di belakang. Ghibah itu bahkan di depannya, kamu itu begini. Nah, ini sudah ghibah. Nah, itu. Kecuali kalau tujuannya untuk nasihat, menegur. Nah, itu. Maka di sini kita lihat sering terjadi itu. Tangan kita meskipun mulutnya terkunci, tapi tangannya Masya Allah aktif. Nah, ini perlu ditahan gitu. Kemudian sifat pelit. Ya. Yang lewat itu semakin banyak biasanya ketika bulan Ramadan itu, sore-sore ngemis apa minta segala macam itu. Nah, ini kadang begitu. Kita orangnya kuat, orangnya sehat, masa minta, masa dikasih. Nah, itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dilindungi dari sifat pelitnya, maka dialah orang-orang yang berjaya. Itu, Pak, kalau saya melihat ada orang datang ke rumah saya mau minta, saya langsung baca ayat itu. Supaya apa? Supaya hati saya melunak. Sebab apa? Manusia itu salah satunya memang diciptakan kikir. Tapi kalau saya ingat wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Mana dompet? Nah, itu. Supaya apa? Supaya hati kita itu kemudian ingat muflihunnya, bukan bakhilnya. Nah, itu. Kita keluarkan itu. Apalagi bulan Ramadan. Ya. Kemudian kezaliman yang kita lakukan, mengganggu orang atau barangkali kemudian mengambil hak orang,
Maka ini juga merusak amal bulan Ramadan. Dan yang paling parah tentu saja adalah bermaksiat. Maksiat ini banyak, ya. Termasuk misalnya kita tidak menjaga mata, itu melihat sesuatu yang haram apa. Nah ini perlu juga kita latih nanti. Sebab apa? Itu merusak puasa kita, siam kita nanti. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi perlu kita waspadai, ya. Yang merusak amal perbuatan, termasuk juga yang mencuri kesucian di bulan Ramadan ini. Saya sebutkan beberapa di sini. Menonton acara yang tidak berfaedah. Sebelum subuh, saat sahur, itu biasanya TV-TV apa acaranya? Bercanda kan? Jelek-jelekin orang, jorok-jorokin orang, goclok dan seterusnya. Berfaedah atau dia? Jelas tidak berfaedah. Nah itu. Alangkah baiknya kalau kita kemudian subuh itu habis sahur, daripada nonton TV seperti itu nggak karuan, mushafnya dibuka, baca barangkali dapat 2 halaman, 3 halaman, nambah nyicil juz yang kita baca. Itu jauh lebih baik, ya. Kemudian pergi belanja ke mall atau pasar, ya. Nganggur-nganggur masuk ke pasar, masuk ke mall, muter-muter nggak selesai. Nah itu. Habis waktunya itu. Coba Al-Qur'annya ini. Nah itu. Kemudian begadang yang tidak berarti, ini sering juga. Merconan, kembang api. Terus kalau sudah capek baru kemudian tidur. Nah ini banyak yang kemudian tidak faedah ketika bulan Ramadan tadi. Kemudian untuk ibu-ibu ini, memasak tiada henti, itu sering juga kita jumpai. Nanti apa ya, kolak dibikin, nanti apa ya, soto, nanti dibikin. Sibuk mikirkan menu. Nah itu. Ini memasak iya boleh, tapi jangan banyak-banyak, sesuai dengan kebutuhan saja. Ya kalau perlu kemudian dibikin menunya memang supaya tidak terlalu habis perhatian kita untuk ngurusi besok menunya apa. Nah, dibikin jadwal. Nah itu. Kemudian bermain HP dan sosial media. Kalau bermanfaat, dengarkan YouTube barangkali untuk ceramah Ustadz Fulan mengambil faedah, silakan. Tapi kalau kemudian isinya orang joget-joget, ada gitu, ya. Terus kemudian yang lucu-lucu, jangan. Lebih baik Al-Quran. Sebab apa? Bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Kita gunakan. Imam Ahmad rahimahullah itu kalau sudah mendekati bulan Ramadan, cangkulnya disimpan. Nah, ja'a syahrul Ramadan, ja'a syahrul Quran, datang bulan Ramadan. Itu. Jadi ditinggalkan yang lain. Fokus Al-Quran. Ya. Kemudian tidak mau bersedekah. Ini juga pencuri yang muncul di bulan Ramadan itu. Sebab apa? Seluruh potensi itu banyak, tapi gara-gara kita kemudian enggan dan seterusnya. Maka ini yang kemudian tidak bisa memaksimalkan kesempatan tadi. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persiapan fisik. Ya. Yang pertama, mulai pola hidup seimbang. Ya ini secara kesehatan, saya rasa insya Allah sudah banyak yang baca tentang porsi makan tidak terlalu banyak, terus kemudian manis-manisnya dikurangi, ngemilnya dikurangi, terutama es. Nah itu kan, saya pernah Pak, itu karena tiap hari takjilnya itu es teh sama gorengan, awalnya sekali enak, 2 kali enak, seminggu serak Pak, padahal saya harus ngimami tarawih, jadi kehabisan suara gara-gara itu tadi, radang, karena Pak es minyak, nah itu. Kalau nggak ngimami enak, yang ngimami nih, nah itu. Nah ini perlu juga dijaga, gitu ya. Terus kemudian saya lanjutkan, biasakan pula sholat di masjid. Jadi kalau sudah mendekati waktu sholat duhur atau asar, jangan kemudian milih waktu mepet-mepet. 10 menit sebelum ini sudah siap di masjid. Sebab apa? Ramadan ini latihan kita. Barangkali 11 bulan itu kita disiplinnya berkurang sampai malas betul. Nah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dicas, dikembalikan lagi kekuatan kita untuk bisa sholat fardu berjamaah di masjid itu. Kenapa? Pahalanya banyak. Yang pertama 27 derajat. Itu luar biasa. Kemudian setiap langkah kaki kita menggugurkan dosa. Kemudian Rasulullah jamin antara sholat ke sholat yang lain itu dihapuskan dosa-dosa kecilnya. Kemudian mendapatkan perlindungan di hari kiamat, terhindar dari sifat munafik. Rasulullah SAW menyebutkan, kalau ada orang sholat di masjid 40 hari terus menerus tanpa henti, maka dia dijauhkan dari sifat kenifakan, kemunafikan itu. Nah ini dicoba, minimal seumur hidup saya pernah 40 hari tidak pernah lepas dari masjid. Nah itu ditekadkan seperti itu. Kemudian didoakan malaikat. Lalu banyak waktu mustajab doa. Setelah adzan jenengan doa. Ada disebutkan dalam salah satu hadis sahih bahwa di antara dua adzan itu ada waktu untuk istijabah doa. Nah, sering
kita kemudian saat ba'da azan itu ngobrol, berbicara sana kemari. Bagaimana kalau kemudian kita berdoa, kita meminta kebaikan kepada Allah? Itu tempatnya. Ya. Kemudian yang bermanfaat juga dari sholat ini yaitu membentuk sifat disiplin diri. Sebab apa? Kalau kita sudah terbiasa sholat jamaah di masjid, maka kita seperti punya alarm. Oh, ini waktunya sholat subuh. Bangun sendiri. Oh, ini waktunya sholat duhur. Begitu jenengan coba nggak sholat duhur sekali di jamaah, itu nggak enak, nggak nyaman. Itu. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan disiplin tadi. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya, mulailah perbanyak tilawah. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan, sekarang dilatih sudah. Yang kaku bacanya, makhrajnya masih belum betul, panjang pendeknya belum. Nah, ini dilatih sedikit demi sedikit. Ya, jangan malu-malu, Pak. Saya jumpa ada itu musola yang saya kunjungi saat taraweh itu, selesai taraweh ini kok pada ngilang semua, terutama yang ini senior-senior. Ya. Ayo Pak, kita ini tilawah. Oh, saya di rumah saja. Tapi selama bulan Ramadan tidak pernah kemudian di musola itu dilaksanakan tilawah itu. Nah ini, ya kita tidak perlu kemudian suudzon, barangkali memang tidak bisa baca atau bagaimana. Ya, tapi bisa jadi kemudian malu. Nah itu, padahal itu tempat untuk belajar. Kalau memang ada kekurangan, nah di situ kesempatan kita. Jadi tidak ada namanya kemudian malu dalam belajar Al-Quran itu, meskipun sudah berumur. Ya. Kemudian terkait tentang tilawah Al-Quran, ini sangat banyak fadilahnya, baik pahala yang dilipat gandakan, diangkatnya derajat, dapat syafaat dari Al-Quran, mampu menyembuhkan penyakit dalam tubuh kita, lalu kemudian yang paling penting adalah dapat hidayah dari Al-Quran, yang kemudian disebutkan juga oleh para ulama, bahwa tilawah Al-Quran itu perdagangan yang tidak ada ruginya. Kenapa tidak ada ruginya? Satu huruf, pahalanya 10 kali lipat. Bagaimana kalau kemudian satu halaman? Nah itu saya kemarin sempat bertemu dengan salah seorang ustadz kondang dari Jakarta, ya, yang biasa ngisi di Trans 7. Terus beliau ceritakan saat berkomunikasi dengan orang-orang urban, orang-orang yang ada di wilayah kota-kota besar, itu memang dari sisi duniawi luar biasa. Ini direktur, ini manajer, ini macam-macam. Tapi begitu kemudian cerdas di sisi dunia tadi, begitu Al-Quran yang diminta baca, terlihat ternyata sangat minim dalam Al-Quran tadi. Coba Pak baca satu halaman saja. Dibaca satu halaman. Berapa kira-kira salahnya? 15, 16? Nah itu. Sangat banyak. Artinya, cerdas di dunia, tapi memble di urusan agama. Padahal ini yang lebih penting sebenarnya gitu. Oleh karena itu kemudian bagaimana? Ya ini, perlu belajar. Tidak perlu malu-malu. Sebab apa? Agar kita seimbang, tidak hanya duniawi saja, tapi juga akhiratnya. Nah itu. Baik. Saya lanjutkan. Berikutnya persiapan sarana dan prasarana, ya. Untuk bulan Ramadan ini seringkali tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi masuk Ramadan itu ugal-ugalan, tidak siap. Dana tidak diperhitungkan. Barangkali butuh mukena baru, sarung baru, mushaf baru, gitu ya. Terus kemudian alokasi nanti kalau iktikaf bagaimana, zakatnya siap atau tidak. Lalu kemudian barangkali nanti ketika Syawal pakaian untuk anak-anak sudah ada atau belum. Nah itu. Sebab apa? Seringkali nunggu THR kan begitu. Nah ini perlu diganti Pak. Supaya apa? Kan jenengan ini mau masuk bulan Ramadan itu supaya ibadahnya fokus gitu. Tapi kalau kemudian di akhir bulan Ramadan 10 hari terakhir itu kan hari-hari yang paling luar biasa. Ampunan di situ, barokah di situ, dilipat ganda, Lailatul Qadar di situ. Tapi kemudian sibuk ke mall, ke Ramayana, kemana-mana. Akhirnya waktu habis, ya, tidak ngurusi ibadah lagi. Nah ini salah satu caranya. Jadi siapkan dulu. Kalau nanti memang membutuhkan pakaian baru dan seterusnya, itu sebelum Ramadan sudah disiapkan. Saya mohon maaf ini, ya. Ini sudah saya biasakan memang beberapa tahun terakhir itu. Jadi saya kalau bulan Sya'ban itu sudah beli pakaian lebaran untuk anak-anak. Semuanya selesai. Jadi nanti ketika bulan Ramadan, saya tidak ngurus lagi baju itu. Sudah tidak pusing lagi ngurusin itu. Sudah tidak perlu lagi ke pasar, nyari sendalnya apa, sudah beres semua. Jadi saya siap untuk habis-habisan di bulan Ramadan, ibadah saja. Meningkatkan kemampuan, potensi, dan seterusnya. Bukan untuk urusan yang remeh-temeh seperti itu tadi. Nah ini, ya, perlu kita rubah cara kita itu. Sebab apa? Penting mana? Baju-baju kita dengan Ramadan kita. Kita pasti katakan Ramadan, tetapi ternyata tiap tahun kita justru mementingkan baju-bajunya, betul nggak?
Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Baik, saya lanjutkan. Persiapkan pula rumah kita, ya, yang paling mudah dibersihkan. Ya, ini insya Allah sudah menjadi kebiasaan. Setiap mau Ramadan dibersihkan semua, dibereskan. Ya, daftar menu tadi saya sebutkan kalau memang diperlukan dibikin. Nah, itu. Kemudian dihiasi rumahnya supaya nyaman, supaya betul-betul suasananya suasana Ramadan, bukan suasana nyantai, tidak. Terus kemudian yang paling penting jadwal imsakiyah dipasang supaya apa? Tahu, oh ini waktunya sholat, ini waktunya tilawah, ini waktunya macam-macam. Ya. Baik, kemudian sarana dan prasarana ibadah, ya, bagi yang tidak punya mushaf, siapkan mushaf khusus. Jadi kita azam minimal tiap orang itu khatam, ya, satu Al-Quran itu dalam bulan Ramadan. Triknya bagaimana? Mudah sebenarnya. Sebelum sholat subuh baca saja 2 halaman. Setelah sholat subuh 2 halaman lagi. Sebelum zuhur 2 halaman. Setelah zuhur 2 halaman. Terus itu. Jadi 4 halaman itu kalau mampu. Maka yang seperti itu sudah 1 hari sudah 1 juz. Dikit-dikit. Jangan kemudian semuanya ditumpulkan setelah taraweh. Saya coba 1 juz langsung 40 menit. Ya, ini terbebani akhirnya. Sebab apa? Ada rasa capek. Tapi kalau sedikit, ya, tapi terus komitmen, nah ini jauh lebih baik daripada kemudian semuanya ditumpahkan di satu waktu tadi. Kemudian berikutnya pakaian disiapkan, jadwal kegiatan harian juga disiapkan. Lalu untuk iktikaf, ya ini mudah-mudahan bisa, ya, karena Rasulullah SAW itu kan iktikaf full. Ya. Wallah alam kalau di sini apa ada programnya untuk iktikaf? Kalau ada, alhamdulillah, artinya bisa diikuti, disemarakkan itu. Sebab apa? Ini sunnah. Rasulullah itu melaksanakan iktikaf untuk memburu Lailatul Qadar. Setelah Rasulullah meninggal dunia, istri-istrinya pun iktikaf untuk memburu Lailatul Qadar. Nah itu. Jadi jangan sampai kemudian iktikaf itu hilang. Kemudian yang terakhir, pasang aplikasi mutaba'ah. Ini karena sudah teknologi canggih di smartphone itu sudah ada di Google Play misalnya. Kita cari aplikasi untuk mutaba'ah, sudah sholat atau belum jamaahnya, sudah berapa juz, apakah tarawehnya bolong-bolong atau enggak, itu lengkap. Sehingga kita punya skor berapa kira-kira yang bisa kita manfaatkan, kita maksimalkan dalam bulan Ramadan itu. Sebab apa? Kalau sudah dewasa, itu sering kali muncul, ayo sudah nantilah, ayo sudah besok saya ganti. Kalau malam ini 1 juz tidak dibaca, ya sudah besok 2 juz. Ngomongnya begitu, tapi prakteknya enggak. Ya, sering gitu. Bertekad insya Allah besok 2 juz. Ternyata besok enggak baca juga. Nah itu. Nah ini berbahaya. Baik, saya lanjutkan. Ini tadi sudah saya sebutkan tips agar fokus beribadah. Jadi siapkan seluruh kebutuhan kita sebelum datangnya Ramadan, apapun itu. Ya. Kemudian belilah kebutuhan Lebaran kalau bisa sebelum Ramadan. Kalau tahun ini sudah terlalu mendadak, ya mudah-mudahan tahun depan sudah bisa disiapkan seperti itu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya tentang persiapan mental. Ya, jadi tadi sarana sudah, prasarana sudah, fisiknya pun sudah disiapkan. Nah, mental ini terkait tentang jiwa kita. Ya. Yang pertama kali introspeksi. Ingat-ingat Ramadan yang lalu. Bagaimana rapot kita? Ibaratnya begitu. Bagaimana nilai kita saat bulan Ramadan tahun kemarin? Apakah baik ataukah kita kecewa? Kalau kecewa catat itu. Saya mau perubahan. Nah itu. Kemudian istighfar. Kenapa istighfar? Sebab bisa jadi karena gara-gara banyak maksiat yang kemudian kita tidak maksimal. Ya. Sehingga masuk dalam bulan Ramadan itu mudah-mudahan Allah sudah ampunkan kita. Ya. Kemudian bertaubat. Jadi apapun yang kegiatan buruk kita di semenjak sebelum Ramadan itu, apapun itu, mudah-mudahan kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mengulang, ya. Lalu kemudian ini juga penting, kita minta kepada Allah terus setiap hari agar diberi kesempatan sampai akhir. Nah itu. Sebab bulan Ramadan itu yang menarik di akhirnya, bukan di depannya, ya. Seringkali yang terjadi terbalik. Di awal itu orang ramai, masjid penuh. Lalu sedikit demi sedikit terus itu. Di 10 hari terakhir justru malah sedikit. Padahal justru yang terakhir ini malaikatnya turun semuanya lengkap. Nah itu. Nah mudah-mudahan dengan cara meminta kepada Allah
kita dikuatkan, diberi istiqomah sampai akhir itu. Baik, berikutnya perbaikan sikap. Jadi tadi introspeksi, bagaimana kelemahan kita, lalu kemudian kita bertobat, minta kepada Allah agar diberi istiqomah. Nah, setelah itu baru dieksekusi. Jadi jangan sekedar berdoa tapi kita tidak mau berubah. Tidak, la yughayyiru Allahu biqaumin ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah itu tidak akan merubah satu kaum kecuali mereka merubah apa yang dalam diri mereka sendiri itu. Jadi kalau kemudian sudah niat, sudah istighfar, sudah taubat, nah, dilaksanakan, dirubah dirinya. Yang pertama, jauhi orang-orang yang suka menyia-nyiakan waktu. Kumpuli orang-orang yang suka memanfaatkan waktu. Nah itu. Cari kelompok yang suka tilawah, cari kelompok yang suka sedekah. Nah itu. Sebab apa? Kalau ada teman ya, berbuat kebaikan itu lebih istiqomah dibanding sendirian. Nah itu. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah itu dakwahnya bersama-sama. Kalau Rasulullah dakwahnya sendirian, dimusuhi orang, jadi orang asing. Tapi kalau rame-rame, nah menjadi kuat. Nah ini. Bersihkan hati. Ya. Jadi husnudzon saja dalam bulan Ramadan itu. Jangan sampai kemudian punya prasangka macam-macam. Ya. Kemudian perbaiki hubungan yang retak. Ini sering terjadi. Ya, barangkali dengan teman kita, barangkali dengan tetangga kita, apalagi dengan kerabat-kerabat kita, perbaiki. Datang, kunjungi, ziarah, ya, tanya kabarnya, lalu barangkali kalau ada kesalahan, ya saling memaafkan. Ya, meskipun tidak harus saling memaafkan, tetapi ada penjalinan hubungan kembali. Ya. Kemudian saat nanti di bulan Ramadan, jauhi pertengkaran apapun itu, yang kecil-kecil misalnya. Gara-gara misalnya ibu-ibu nih belanja, terus kemudian kembaliannya kurang, lalu ngomel, jangan. Nah itu. Bapak-bapak misalnya kecewa diserempet orang misalnya atau disalib, jangan. Husnudzon. Barangkali misalnya kalau kita disalib anak muda, wang gitu, barangkali mungkin dia ibunya butuh sesuatu. Oh barangkali dia kebelet pipis, mohon maaf ini. Nah, macam-macam, gitu. Ya kan? Sebab kita tidak tahu kenapa orang kemudian buru-buru. Nah itu. Nah, jadi husnudzon dilatih. Kemudian bantu kerabat yang membutuhkan. Ya. Jadi kita manfaatkan betul bulan Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita dan juga sesama kita. Kurangi kegiatan yang memperberat puasa. Ya ini masing-masing tentu saja berbeda, gitu. Kemudian untuk mengingatkan saudara kita, ya kalau bisa, meskipun ini bukan syariat, bukan sunnah, ucapkan selamat menyambut Ramadan. Supaya apa? Teman kita supaya tahu, oh ya, sudah dekat ini ya, supaya siap-siap. Nah itu, supaya sama-sama siap-siap. Nah itu, bukan kemudian melakukan sesuatu yang tidak pernah disampaikan di masa Rasulullah. Nah, ya meskipun ada dalilnya, Rasulullah itu ketika mendekati Ramadan itu menyampaikan juga, Ja'a ilaikum syahrun mubarak. Itu sama seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau sudah sama-sama bersiap, maka start sudah, bersiap untuk berlomba. Fastabiqul khairat. Sebab apa? Ini tempatnya. Ini latihan kita. Jadi jangan kemudian sudah mengingatkan, tapi kemudian kita baru hari pertama sudah memble. Jangan. Nah, kita semangat betul. Baik, yang berikutnya menetapkan target. Ya, tetapkan target ibadah kita. Jadi misal barangkali ada yang kesibukan di kantornya tidak bisa ditinggalkan, tapi tetap ada target. Sholat fardu misalnya subuh, saya ikut sholat fardu di masjid. Ya, duhur barangkali terpaksa harus di kantor, tidak di masjid, tidak masalah. Tapi ada target-target yang ada kesempatan, kita pasang target di situ, maksimal. Ya. Kemudian sebisa mungkin laksanakan sholat sunnah, apapun itu, yang rawatibnya, yang duhanya, tahiyatul masjidnya, sholat duhur, macam-macam. Nah ini dilaksanakan. Kemudian qiyamul Ramadannya, kalau seandainya tidak bisa ikut taraweh di masjid, di rumah, jangan sampai ditinggalkan. Meskipun tidak wajib, tapi ini latihan. Ya. Kemudian iktikaf, ya, ketika 10 hari terakhir itu ditarget, bisa enggak tahun ini kemudian iktikaf full di masjid itu. Kemudian infak, barangkali mungkin diatur setiap hari saya azam Ramadan nanti tiap hari infak 5.000. Entah diberikan kepada orang atau barangkali dimasukkan ke kotak infak masjid dan seterusnya, target itu. Lalu kemudian istiqomah. Jadi setelah azam, istiqomah. Kemudian tilawah dan juga hafalannya. Ya seperti tadi saya sebutkan, kalau memang targetnya khatam sekali, bagaimana caranya?
supaya kemudian terwujud tadi. Kalau memang mau berniat hafalan barangkali mungkin 1 juz, bagaimana caranya? Ya. Baik. Azan dulu, nggih. Silakan, muadzin. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Baik, saya lanjutkan sedikit, tinggal 2 slide ini. Ya, seperti yang saya sampaikan, kita bisa mutaba'ah, jadi membuat jadwal dan juga mengecek apakah kita melaksanakan rencana-rencana ibadah kita dalam bulan Ramadan tadi. Ya, ini contoh beberapa aplikasi mutaba'ah kalau di Android itu enak. Saya sudah baca 2 halaman, masukkan 2 halaman gitu. Nanti setiap pekan ada nilainya di situ, 100% atau 90%. Jadi kita bisa mantau diri kita, gitu. Tidak perlu kemudian dipantau guru atau tidak. Kita sendiri, kita tahu sendiri apa yang kita lakukan itu. Yang dengan ini mudah-mudahan ya dari seluruh rangkaian ini tadi kita secara individu sudah siap untuk masuk Ramadan dan mengambil kesempatan apapun yang tersedia di bulan Ramadan tadi. Kemudian secara jama'i, barangkali ini mungkin ide ya dari manajemen masjid gitu. Jadi memang seringkali kita jumpa saat bulan Ramadan itu numpuk ini takjil. Ya, kalau nggak manage dengan baik, tidak dirancang, diatur dengan baik. Orang-orang bersemangat ingin memberi takjil, memberi buka puasa kepada jamaah, akhirnya tidak terorganisir, semuanya datang bawa air, bawa makanan, lalu kemudian jamaah yang datang lebih sedikit daripada makanan yang dikirimkan, sehingga akhirnya malah jadi mubadzir. Nah, ini yang perlu juga kita perhatikan itu. Jangan sampai kemudian bulan Ramadan memang niatnya baik, tapi kalau kemudian justru terbuang, nah ini justru menjadi dosa bagi kita. Karena itu masjid juga perlu kemudian bagaimana caranya donasi-donasi ataupun kiriman-kiriman takjil itu diatur. Bukan kemudian dibatasi, tidak dibatasi. Sebab apa? Semuanya pingin dapat pahala, gitu kan? Semuanya kepingin dapat pahala itu. Jadi bagaimana misalnya kalau di Bangil itu di Masjid Manarul Islam, besar masjidnya, itu memang dari 6 bulan yang lalu sudah dipasang dana untuk bulan Ramadan 250 juta. Silakan sumbang ke IRS, OVO, itu. Nah, yang mau nyumbang takjil mana? Nah itu silakan nyumbang. Nanti diatur oleh mereka. Begitu selesai 250 juta ditolak sudah. Sebab apa? Sudah full. Kalau ditambahin lagi nanti berlebih, mubadir. Nah itu. Nah di sini kita lihat sehingga baik masjidnya tertib, jamaah juga bisa legowo satu dengan yang lain itu. Kalau kemudian memang masih mau berbagi, silakan. Sebenarnya banyak tempatnya. Kita kalau kemudian di jalan raya saja, kalau sudah mau mendekati maghrib itu kan, kita bagi saja habis itu sebentar itu. Jadi tidak kemudian harus di masjid. Sebab apa? Keterbatasan tempatnya dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ini sebagai introspeksi kita juga agar tidak kemudian berebut untuk berbuat baik. Fastabiqul khairatnya bagus, tapi kalau kemudian malah jadi negatif, nah ini juga perlu diperhitungkan. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua ya dapat bersiap ya, kemudian menyambut Ramadan disertai dengan keimanan, keterpanggilan kita oleh syariat Allah ini, kemudian dipenuhi dengan ketaatan dan juga ketakwaan kita. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi hidayah wa taufik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.